Bab 321, Badai Datang. Saoki hendak meninggalkan ruang belajar, dan begitu dia membuka pintu, dia bertemu dengan Tian yang belum bercukur. Melihat Tian, Saoki sedikit mengernyit. Anak ini pergi ke Istana Frost lebih dari sebulan yang lalu dan dipukuli oleh Fang Yu. Dia baru saja pulih dari luka-lukanya baru-baru ini. "Kakak, kamu mau pergi kemana?" tanya Tian. "Ayo kita pergi menonton pertunjukan yang bagus," kata Saoki. "Pertunjukan yang bagus? Pertunjukan yang bagus apa?" tanya Tian. "Jika Anda tertarik, Anda bisa ikut. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, pertunjukan yang bagus ini akan menarik perhatian seluruh komunitas seni bela diri Huaibei." Saoki berkata sambil tersenyum sinis. Sambil berbicara, Saoki mulai menuruni tangga. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. "Bantu saya menyebarkan pesan." Saoki berjalan keluar sambil berbicara di telepon. Baru setelah menutup telepon, Tian bertanya, "Kakak, kemana kita sekarang?" "Keluarga Zheng." Saoki melirik Tian dan berkata. Tepat ketika Fang Yu dan Steve masih dalam perjalanan menuju keluarga Zheng, sebuah berita menyebar di Huaibei. Fang Yu yang dicari keluarga Zheng telah muncul, dan Fang Yu sudah dalam perjalanan menuju keluarga Zheng. Badai yang berlangsung selama hampir 2 bulan ini akhirnya berakhir. Berita itu menyebar secepat badai. Hanya dalam waktu setengah jam, sebagian besar keluarga seni bela diri di Huaibei mengetahui berita tersebut dan mengirim orang ke keluarga Zheng. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Semua keluarga seni bela diri besar hanya peduli pada satu hal, yaitu kekuatan keluarga Zheng. Seberapa kuatkah keluarga Zheng? Menurut Tetua Agung keluarga Zheng, guru di balik Fang Yu kemungkinan besar berada di level Saint bela diri. Tidaklah lebih tepat bagi seorang petapa bela diri untuk membantu keluarganya menguji kekuatan keluarga Zheng. Adapun hasilnya, Anda tidak perlu mempedulikannya sama sekali. Selama Fang Yu dan Tuan di belakangnya memasuki keluarga Zheng, mereka akan mati. Keluarga Zheng tidak hanya memiliki Radit, seorang santo bela diri. Mereka juga memiliki 2 tetua di puncak kehormatan bela diri, dan puluhan Grandmaster. Tidak peduli seberapa kuatnya master di balik Fang Yu, dia hanyalah satu orang. Mustahil bagi satu orang untuk melawan keluarga seni bela diri. Terutama keluarga seni bela diri ini adalah keluarga Zheng dengan warisan yang sangat dalam. Huaibei, keluarga Chen. Kepala keluarga, Barta, duduk di sofa di aula, sementara Patua Chen duduk di seberangnya. "Anda harus pergi ke keluarga Zheng dan melihatnya," kata Tuan Chen. "Yah, hanya saja Teller akhir-akhir ini menyendiri, dan aku belum memutuskan siapa yang akan kulepaskan," kata Barta dengan suara yang dalam. "Biarkan Yir menemanimu. Dia tidak punya pekerjaan lain," kata Tuan Chen. Mendengar ini, Barta mengerutkan kening dan berkata, "Leo, membawa bocah ini ke sini hanya akan membuat orang menertawakanmu. Jangan khawatir, protagonis hari ini adalah keluarga Zheng. Siapa yang akan memperhatikanmu dan Leo?" kata Tuan Chen sambil tersenyum. Barta berdiri dan bertanya lagi, "Jika Radit bertanya, bagaimana saya harus menjawabnya?" "Gunakan sikap apapun yang kau perlukan. Tidak perlu takut, tetapi jangan juga terlalu mencolok," Tuan Tua Chen berkata setelah menyesap tehnya. "Saya mengerti." Barta mengangguk dan berbalik untuk pergi. Ngomong-ngomong, fakta bahwa Teller sedang menyendiri untuk menerobos ke alam martial Saint tidak boleh disebarkan kepada siapapun sebelum Teller keluar dari pengasingannya. "Jangan sampai bocor," Tuan Tua Chen mengingatkan dari belakang. Barta tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar. Keluarga Zheng, lobi. Tetua Agung Radit duduk di kursi tinggi dengan senyum di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Menarik sekali, Fang Yu berinisiatif untuk datang ke keluarga Zheng kita. Kita baru saja mendengar berita itu, tetapi keluarga lain sudah berbondong-bondong mendatangi kita." "Kecepatan penyebaran berita ini jelas didorong oleh seseorang di balik layar," kata Yohana yang berdiri di bawah. "Ini adalah hal yang baik. Tujuan awal kami mendeklarasikan perang terhadap Fang Yu adalah untuk membangun otoritas kami. Bahkan jika tidak ada orang di balik layar, kami akan tetap mempublikasikan masalah ini sendiri," kata Paul di samping. "Itu benar, tetapi pertama-tama kita harus memastikan apakah berita itu benar." Kepala keluarga, Fred, berkata, "Sudah hampir 2 bulan tidak ada kabar, dan dia datang ke keluarga Zheng begitu dia muncul. Apakah anak ini bodoh, atau dia hanya pemberani? Kabar ini kemungkinan besar benar. Kalau tidak, apa gunanya menipu orang-orang dari berbagai keluarga bangsawan untuk datang ke keluarga Zheng kita?" Paul menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya master di belakang Fang Yu ingin mengambil inisiatif untuk menyerang." Radit menyipitkan matanya dan bergumam. Paul tidak mengatakan apa-apa. Dia dan Yohana hadir saat Fang Yu melawan Marvin. Sejauh yang mereka lihat, satu-satunya orang yang bertarung dengan Marvin saat itu adalah Fang Yu. Jika memang ada guru di balik Fang Yu, maka besar kemungkinan guru tersebut bukanlah orang yang mandiri, melainkan suatu jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Fang Yu. Dia menceritakan hal ini kepada Radit, dan Radit pun berpikir hal itu mungkin saja.
Tetapi tidak peduli siapa guru ini atau dalam wujud apa dia muncul, hanya ada satu akhir yang menantinya hari ini. Itu kematian. Panggung telah disiapkan. Selama aktor pendukung Fang Yu tiba, pertunjukan dapat dimulai. Hari ini akan menjadi hari ketika keluarga Zheng mengejutkan seluruh komunitas seni bela diri Huaibei. Ketika seluruh Huaibei kacau balau, Fang Yu dan Steve sedang duduk di dalam taksi, melaju perlahan menuju rumah Zheng. Di dalam mobil, Fang Yu sedang bermain dengan teleponnya karena bosan. Steve merasa gugup saat dia melihat pemandangan di luar jendela. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menemukan pembunuh yang ingin mencelakai Stella? Setelah beberapa saat, Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak, Steve kembali sadar dan menjawab. Apakah kamu belum menemukannya? Apakah level keluarga Qinmu sudah serendah ini? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Di ibu kota, tidak banyak orang yang berani mengevaluasi keluarga Qin dengan cara ini. Tetapi itu datang dari Fang Yu, seorang pria yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Alasan utamanya adalah pihak lain sudah lama tidak bertindak, dan kami tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, jadi penyelidikannya mandek. Karena alasan ini, sepupu saya ingin kembali ke Jiangnan beberapa kali untuk menarik para pembunuh, tetapi dihentikan oleh paman dan bibi saya. Kata Steve. Bukan tidak mungkin untuk mengambil inisiatif menangkap ikan, asalkan dia dilengkapi dengan pasukan keamanan yang cukup, kata Fang Yu. Sepupu saya mengatakan hal yang sama, tetapi paman dan bibi saya tidak setuju, jadi kami harus menyerah, kata Steve. Selalu benar untuk mendengarkan orang tuamu. Biarkan sepupumu tinggal di ibu kota, kata Fang Yu ringan. Taksi itu melaju perlahan memasuki kawasan perkotaan. Sopir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai? Tanya Fang Yu. Pengemudi yang sedang mengemudi melihat navigasi dan berkata, mungkin akan memakan waktu setengah jam lagi. Oke. Fang Yu menutup matanya dan mendongak. Sebelum Fang Yu tiba di keluarga Zheng, perwakilan dari banyak keluarga bangsawan telah tiba. Fred berdiri di pintu untuk menyambut para tamu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan pindah langsung ke arena seni bela diri keluarga Zheng kami. Segera, perwakilan semua keluarga dibawa ke arena kompetisi di dalam keluarga Zheng. Di sebelah arena terdapat area datar yang terbuka. Arena ini biasanya menjadi tempat bagi anggota keluarga untuk berkompetisi satu sama lain. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Di mana Fang Yu? Banyak orang bertanya dengan heran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar arena seni bela diri keluarga Zheng. Namun arena itu masih kosong. Mengapa belum ada seorang pun di sini? Di mana Fang Yu? Di mana tetua-tetua keluarga Zheng? Beberapa orang mulai tidak sabar menunggu. Pada saat ini, puluhan aura datang ke arahnya. Wajah semua orang berubah dan mereka menoleh ke arah yang tidak jauh. Saya melihat lusinan sosok muncul di udara. Orang-orang ini semua mengenakan jubah bela diri biru tua, aura mereka terungkap sepenuhnya. Di antara kelompok orang ini, tingkat kultivasi terendah ada pada tingkat Grandmaster. Kelompok orang ini muncul di udara, membentuk aura yang sangat kuat yang menekan semua orang yang hadir. Setelah beberapa saat, sekelompok orang ini mendarat di tanah datar di belakang arena, berdiri tegak dengan ekspresi serius. 37 guru besar, 10 guru besar bela diri, dan 1 orang suci bela diri. Inilah kekuatan inti keluarga Zheng, inilah fondasi keluarga Zheng. Ini adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Melihat sekelompok prajurit kuat di depan mereka, para perwakilan keluarga bangsawan merasakan jantung mereka berdebar kencang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Memiliki guru bela diri saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa bagi sebuah keluarga pencaksilat. Akan tetapi, keluarga Zheng memiliki 10 penguasa bela diri dan seorang santo bela diri yang berada di luar dunia fana. Batas atas dan bawah ini, keduanya sangat tinggi. Bab 322, Pertarungan dengan Radit. Saat semua orang terkejut, Radit melompat ke arena. Usia lebih dari 90 tahun sudah merupakan usia yang sangat tua bagi manusia biasa atau prajurit tingkat rendah. Pada usia ini, bukan hanya wajah saja yang terlihat kusam, fungsi tubuh pun ikut menurun drastis. Tetapi berdiri di arena, Radit, mengenakan jubah bela diri hitam, tidak hanya tampak tidak berbeda dari pria parubaya berusia 30-an atau 40-an, tetapi semangat dan energinya juga lebih tinggi daripada orang biasa. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan siapapun yang menatap matanya akan merasa seolah disambar petir. Karena kalian semua sangat tertarik dengan keluarga Zheng, sebaiknya kami tunjukkan saja semua yang kami bisa hari ini. Semoga kalian puas, kata Radit sambil berdiri di arena. Suaranya bagaikan lonceng yang keras, menyambar telinga setiap orang yang hadir. Hari ini, aku akan membunuh Fang Yu di sini dan membalaskan dendam saudara ketigaku. Karena kalian semua ada di sini, jadilah saksi dan saksikan momen ini bersama-sama. Radit melanjutkan, nadanya sedikit bersemangat. Setelah menerobos ke alam martial Sein, dia ingin sekali menemukan seseorang untuk berlatih bela diri bersamanya.
Tetapi tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Huaibei yang menarik perhatiannya. Sekarang Fang Yu telah datang ke rumahnya, dia dapat menjadi batu loncatan pertama baginya setelah dia keluar dari pengasingannya. Saat Radit berbicara, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya, membuat para perwakilan keluarga besar yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Aura martial Saint sungguh terlalu kuat. Tekanan yang diberikan kepada mereka oleh satu orang yang berdiri di arena lebih kuat daripada tekanan yang diberikan oleh 10 master bela diri. Fang Yu dan Steve tiba di gerbang rumah Zheng dan menemukan puluhan mobil terparkir di ruang terbuka di gerbang. Sepertinya ada banyak orang, Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata. Sepertinya banyak orang yang menunggumu, kata Steve. Pada saat ini, mobil mewah lain berhenti di belakang Fang Yu. Pintu mobil terbuka dan dua orang yang keluar dari mobil adalah saudara Shaoqi dan Tian. Ketika melihat Fang Yu, mata Shaoqi bergerak, lalu dia tersenyum, melambaikan kipas kertas di tangannya, dan berjalan maju. Tian yang berdiri di sampingnya merasa kakinya lemas saat melihat Fang Yu. Dia tidak melupakan rasa sakit karena dipukuli Fang Yu di Istana Frost terakhir kali. Setelah kembali ke rumah saat itu, dia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan penuh sebelum cedera di pinggangnya sembuh. Tuan Fang. Shaoqi menghampiri Fang Yu dan menyapanya. Fang Yu melirik Shaoqi dan berkata, begitu banyak orang. Kaulah yang menyebarkan berita itu, kan? Ya. Apa yang akan dilakukan Tuan Fang sekarang, jika benar-benar berhasil, akan menggemparkan. Saya menyebarkan berita ini hanya untuk membangun panggung yang lebih tinggi bagi Tuan Fang. Shaoqi berkata sambil tersenyum. Tetapi aku tidak suka menjadi pusat perhatian, kata Fang Yu ringan. Ini bukan masalah terkenal atau tidak. Bahkan jika aku tidak menyebarkan berita, keluarga Zheng akan melakukannya. Mereka hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Aku baru saja mengatakan ini kepadamu di telepon. Shaoqi berkata, melangkah maju dan mendekati Fang Yu. Tuan Fang, Anda masih punya satu kesempatan lagi. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Han, kita bisa meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu dan kemudian menjalankan rencana yang lebih lengkap. Kata Shaoqi dengan suara rendah. Fang Yu melirik Shaoqi, lalu berbalik dan berjalan memasuki rumah keluarga Zheng. Shaoqi tetap di tempatnya, ekspresinya tidak berubah, menyipitkan mata saat dia melihat Fang Yu dan Steve pergi. Kakak, kita tidak masuk saja. Tian berjalan mendekat dan bertanya. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar, kata Shaoqi. Fang Yu merasakan aura prajurit keluarga Zheng dan berjalan langsung menuju arena. Saat jarak makin dekat, Steve di samping juga merasakan aura yang sangat kuat itu. Wajah Steve berubah. Aura ini mungkin adalah lawan Fang Yu hari ini. Steve memandang Fang Yu dan mendapati Fang Yu masih memiliki ekspresi tenang dan melangkah maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan arena pertarungan keluarga Zheng. Radit awalnya berbicara, tetapi ketika Fang Yu muncul di hadapannya, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah Fang Yu di belakang kerumunan, tatapannya sangat tajam. Semua orang tercengang, lalu menoleh ke arah Radit, dan melihat Fang Yu dan Steve. Pada saat ini, Fang Yu sedang melihat Radit. Boom! Sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu, menyebabkan tanah di bawah kakinya retak. Namun Fang Yu masih mempertahankan postur yang sama, tanpa sedikit pun keanehan di wajahnya. Orang ini adalah Fang Yu. Semua orang menatap Fang Yu dengan mata terkejut. Beraninya pemuda seperti itu datang ke keluarga Zheng sendirian dan bertarung dengan santo bela diri Radit. Kamu sungguh berani. Tahap jiwa baru lahir. Sudah lama aku tidak bertemu seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir. Fang Yu menatap Radit di arena, matanya bergerak sedikit. Radit menatap Fang Yu, hanya ada tatapan dingin di matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan mengucapkan 4 kata, kamu sangat baik. Fang Yu menatap sekelompok orang di depannya, lalu menatap Steve di sebelahnya, dan berkata, kamu tetap di sini, aku akan naik ke atas. Kemudian, Fang Yu mengabaikan kekuatan besar yang diberikan padanya dan melompat ke arena. Fang Yu, kamu akhirnya muncul. Pada saat ini, di atas sebuah villa di kejauhan, mata Yohana terbuka lebar, menatap sosok Fang Yu, matanya penuh dengan warna merah dan kebencian. Dia memegang pegangan tangga dengan kedua tangan, dan urat-urat di punggung tangannya tampak menonjol. Pada saat ini, Paul muncul di sampingnya, menepuk pundaknya, dan berkata, jangan khawatir, Tetua Agung akan mengambil tindakan sendiri kali ini. Fang Yu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu pasti akan terbalaskan. Yohana melirik Paul dan bertanya dengan suara serak, setelah Fang Yu meninggal, bisakah aku membuang jasadnya? Paul tersenyum, membelai rambut Yohana, dan berkata, tentu saja, kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau padanya. Jumlah kalian cukup banyak. Fang Yu menoleh dan melihat ke sisi lain arena, di mana lebih dari 30 Grandmaster dan 10 Master Seni Bela Diri berdiri tegak. Ketika Fang Yu menatap sekelompok prajurit ini, para prajurit ini juga membalas tatapan Fang Yu yang dingin dan penuh pembunuhan. Niat membunuh yang sangat besar ini saja sudah cukup untuk membuat seorang prajurit biasa lemas dan jatuh ke tanah.
Namun Fang Yu melambaikan tangan kepada mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian sedang melakukan latihan? Tidak seorang pun menjawab Fang Yu. Fang Yu, aku mengagumi keberanianmu. Radit berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Fang Yu dengan pandangan meremehkan dan berkata. Pada saat ini, Fang Yu merasakan tatapan dari belakang dan menoleh lagi. Saya baru saja kebetulan melihat Yoana. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Tatapan mata Yoana amat tajam dan penuh kebencian. Tetapi tidak ada jejak emosi di mata Fang Yu. Radit mendengus dingin, dan auranya meledak. Dia sedang berbicara dengan Fang Yu, tetapi Fang Yu sedang melihat sekeliling. Ini adalah sikap tidak hormat yang terbesar kepadanya. Radit menatap perwakilan keluarga bangsawan di bawah arena dan berkata, kalian semua mundur saja. Aku tidak ingin ada yang terluka karena kesalahan. Mendengar ini, semua orang mundur. Saat ini, Saoki dan Tian baru saja berjalan ke kerumunan. Pada saat ini, seseorang memperhatikan kedatangan Saoki dan maju untuk bertanya, Tuan Han, Anda juga di sini. Haha, datanglah dan lihat keseruannya, kata Saoki sambil tersenyum. Tuan Han, menurut Anda siapa yang akan menang? Tanya pria itu. Sebelum Saoki sempat menjawab pertanyaan ini, orang-orang di sekitarnya yang mendengar pertanyaan itu mulai berbicara. Apakah perlu menanyakan pertanyaan ini? Apakah menurutmu Fang Yu bisa menang? Dengan latar belakang keluarga Zheng, bahkan jika ada 10 Fang Yu, mereka semua akan mati. Itulah yang kupikirkan. Menghadapi kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh keluarga Zheng, tidak ada seorang pun yang memiliki ilusi tentang Fang Yu. Saoki hanya tersenyum dan melihat ke arah arena. Wah, pasti ada jiwa orang lain yang tersembunyi di dalam dirimu, kan? Radit melangkah ke arah Fang Yu dan berbicara. Mengapa kau berpikir begitu? Tanya Fang Yu sambil berdiri di tempatnya. Karena aku tahu betul bahwa tidak mungkin seorang seniman bela diri di alam bawahan bisa membunuh seorang ahli bela diri. Radit berkata dengan dingin, jika kau tidak memiliki kekuatan lain, apalagi seorang ahli bela diri, bahkan seorang ahli bela diri pun bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh, kata Fang Yu sambil tersenyum. Radit menggelengkan kepalanya dengan nada menghina dan berkata, kamu masih keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Sambil berbicara, Radit melangkah maju lagi. Namun saat ia melangkah maju, sosoknya tampak menyusut 1 inci dan menghilang dari tempatnya dengan suara, swoosh. Detik berikutnya, sosoknya muncul tepat di atas kepala Fang Yu. Radit menunjukkan senyum dingin dan membanting ke arah Fang Yu. Bab 323, Pertarungan Antar Dewa. Boom! Dalam sekejap, tempat di mana Fang Yu berdiri tenggelam beberapa meter ke bawah. Sebuah retakan besar muncul di arena dan asap serta debu mengepul. Bahkan perwakilan keluarga bangsawan yang berada puluhan meter dari arena bisa merasakan tekanan yang menyesakan. Inilah kekuatan martial Sein. Hanya serangan telapak tangan biasa saja yang memiliki kekuatan mengerikan. Semua orang menatap sosok Radit di udara dengan mata terkejut. Pada saat ini, Radit seperti iblis, dengan wajah tegas dan jubah hitamnya berkibar lembut tertiup angin. Fang Yu masih berdiri di arena, tetapi saat arena runtuh, dia terjebak di reruntuhan. Kau berhasil menahan serangan telapak tanganku tanpa terjatuh. Lumayan, Radit menatap Fang Yu dan berkata dengan nada dingin. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, dia menendangkan kakinya dan tubuhnya terangkat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Radit, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dada Radit. Pupil mata Radit sedikit mengecil dan dia langsung melangkah mundur. Kecepatannya begitu tinggi sehingga beberapa bayangan muncul di langit. Tetapi kekuatan pukulan Fang Yu masih mengenainya. Radit mengulurkan tangannya ke depan. Suatu kekuatan tak kasat mata menyebar ke depan bagaikan gelombang, menyentuh kekuatan tinju Fang Yu, melembutkannya dengan lembut dan melautkannya sepenuhnya. Pada saat ini, Fang Yu bergerak lagi, dan sosoknya melesat di udara. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke Radit dan meninjunya. Radit menghindar lagi. Tetapi kali ini, Fang Yu tampaknya telah meramalkan gerakannya dan bergegas maju. Dalam situasi ini, Radit tidak dapat lagi menghindari pukulan tersebut dan hanya bisa menamparkan dengan telapak tangannya untuk menerima pukulan tersebut secara langsung. Boom! Terdengar suara keras di udara dan seluruh ruang tampak berguncang. Radit terlempar mundur beberapa meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia menatap Fang Yu yang tidak jauh darinya, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui ekspektasinya. Tangan kanannya, yang digunakannya untuk menerima pukulan, merasakan nyeri tumpul. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan Martial Master. Mata Radit berbinar. Kamu tampaknya tidak begitu kuat. Fang Yu menatap Radit, dengan senyum tipis di bibirnya, dan berkata. Mendengar ini, Radit tidak bereaksi sama sekali, tetapi wajah orang-orang yang menonton pertarungan di sekitarnya berubah. Secara terbuka mengejek Martial Sein. Bukankah ini terlalu berani? Meskipun Fang Yu menjatuhkan Radit dengan satu pukulan, dia terlihat sangat kuat. Namun pertarungan baru saja dimulai, dan kekuatan Radit sebagai Martial Sein mungkin hanya terungkap kurang dari 10%.
Fang Yu mulai memprovokasi Radit sejak dini, akibatnya hanya akan membuat Radit marah dan membuat kematiannya semakin menyedihkan. Anda masih terlalu muda dan tidak sabaran. Banyak orang di antara hadirin menggelengkan kepala secara diam-diam. Itu tampaknya mengonfirmasi pikiran semua orang. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Radit berubah muram dan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tampak mendidih, dengan gumpalan uap putih mengepul dari permukaan kulitnya. Setelah beberapa saat, kulit Radit berubah menjadi perak metalik. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Para prajurit keluarga Zheng yang berdiri di seberang arena sangat bersemangat. Ini adalah salah satu metode rahasia yang diwariskan kepada keluarga Zheng oleh guru mereka saat itu. Seni mendominasi tubuh. Setelah menguasai teknik ini, tubuh dapat menjadi sekeras platinum. Pada saat yang sama, dia sangat kuat. Dia bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan. Fakta bahwa Tetua Agung menggunakan teknik ini menunjukkan bahwa dia marah. Fang Yu pasti akan mati mengenaskan di bawah tangan besi Tetua Agung. Pada saat ini, seluruh tubuh Radit bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia menatap Fang Yu, matanya penuh dengan niat membunuh, dan berkata dengan suara dingin, "Lanjutkan. Bersainglah denganku dalam keterampilan fisik." Sambil berbicara, Radit bergegas menuju posisi Fang Yu. Bus! Tubuhnya melayang di udara sambil menimbulkan suara siulan. Seolah-olah kekosongan itu terkoyak. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Fang Yu dan menyerang dengan tinju dan kaki. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan setiap pukulan dan tendangannya mengenai bagian tubuh yang mematikan. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengulurkan lengan kanannya untuk memblokir pukulan Radit. Boom! Suara benturan logam yang teredam membuat hati semua orang tiba-tiba bergetar. Radit mengangkat kaki kanannya dan hendak menendang perut Fang Yu. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya dan memotong ke bawah. Boom! Suara teredam lainnya. Serangan Radit juga teratasi. Namun serangan Radit tidak berhenti, melainkan dimulai seperti badai. Karena keberadaan seni tubuh hegemoni, keluarga Zheng lebih memperhatikan keterampilan fisik daripada keluarga seni bela diri lainnya. Setiap prajurit keluarga Zheng harus menguasai setidaknya 3 hingga 5 teknik tinju dan tubuh sebagai sarana pertarungan jarak dekat. Dan Radit adalah lambang semuanya. Untuk memaksimalkan efek teknik tubuh tiran, ia terus-menerus berlatih berbagai teknik tinju dan gerakan tubuh. Dapat dikatakan bahwa ia telah menguasai semua teknik pertarungan jarak dekat yang terkenal di Tiongkok dan dapat diwariskan ke negara lain, dan ia telah mengintegrasikannya ke dalam gayanya sendiri. Dia sangat yakin bahwa dalam hal keterampilan pertarungan jarak dekat, dia setidaknya menduduki peringkat 3 teratas di dunia seni bela diri Tiongkok. Serangan Radit sangat dahsyat, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan mencapai titik ekstrim. Keterampilan bertinjunya sulit dipahami, meninggalkan jejak bayangan di udara yang sulit ditangkap. Dan di bawah tinju yang melonjak itu, dia juga menggunakan keterampilan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia menyerang Fang Yu dari segala sudut. Namun pembelaan Fang Yu membuat hati Radit sedikit bergetar. Serangannya telah mencapai titik ini, tetapi tidak ada satu pukulan pun yang bisa mengenai Fang Yu. Pergerakan Fang Yu cukup menyeramkan, dan dia menggunakan berbagai bagian tubuhnya untuk berputar dengan berbagai cara guna menghindari pukulan dan tendangannya. Kedua lelaki itu bertarung di langit di atas arena, sosok mereka secepat kilat, dan bayangan mereka terus berlanjut. Orang-orang di bawah tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kedua pria itu bertarung, mereka hanya dapat mendengar ledakan demi ledakan. Inilah ledakan sonik yang disebabkan oleh setiap pukulan. Beberapa pukulan saja sudah cukup untuk membuat penyok di tanah satu demi satu. Dalam penglihatan setiap orang, hanya ada 2 bayangan kabur yang berkelebat di langit, dan bahkan identitas mereka pun sulit dikenali. Aura seorang santo bela diri yang terpancar dari Radit menyelimuti seluruh dunia, menyebabkan tekanan udara turun ke tingkat yang sangat rendah. Kalau saja orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu bukan pejuang ulung, mereka pasti sudah tumbang sejak lama. Ini benar-benar pertarungan antar dewa. Manusia sepertiku bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya dengan jelas. Seseorang menatap bayangan di udara dengan ekspresi datar, bergumam pada dirinya sendiri. Di atap villa di belakang arena, Yohana menatap makanan di udara, giginya gemeletuk. Dia sangat gugup dan berharap bisa naik panggung dan membantu secara langsung. Situasi saat ini agak berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia awalnya mengira bahwa Tetua Agung Radit dapat dengan mudah menghancurkan Fang Yu dengan satu gerakan. Tetapi sekarang tampaknya keduanya berimbang. Yohana tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Dia ingin melihat Fang Yu mati. Dia ingin melihat Fang Yu mati kesakitan dengan matanya sendiri. Setiap detik yang dijalani Fang Yu adalah siksaan baginya dan penuh ketidakpastian. Mata Yohana memerah. Dia menatap Paul di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Paul, biarkan para prajurit itu menyerang bersama. Jangan buang waktu." Paul menoleh untuk melihat Yohana, dan melihat ekspresinya, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, menghiburnya, "Yohana, jangan khawatir. Tetua Agung telah menyendiri terlalu lama, dan sekarang dia perlu meregangkan otot-ototnya. Dia sedang bermain dengan Fang Yu. Jangan khawatir, bahkan jika seorang dewa turun ke bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan Fang Yu hari ini."
Dia pasti akan mati, dan dia akan mati secara menyedihkan, seperti yang kau bayangkan. Setelah mendengar kata-kata Paul, ekspresi Yohana menjadi jauh lebih tenang. Di langit, Fang Yu masih menghindari setiap serangan dari Radit. Jika kamu tidak berubah, aku akan melawan. Membosankan sekali, Fang Yu berkata dengan malas. Bagi Radit, kalimat ini merupakan sarkasme belaka. Kemarahan membara di dada Radit. Serangannya menjadi semakin ganas, dan setiap serangannya secepat guntur. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi Fang Yu masih menanganinya dengan mudah. Pada saat ini, kepercayaan diri Radit telah sebagian besar berkurang. Serangan saat ini adalah batas dari apa yang dapat dilakukannya saat ini. Tetapi dia masih tidak dapat menyentuh selai pun rambut Fang Yu. Setiap pukulannya mengandung kekuatan luar biasa, tetapi hanya mengenai udara. Hal ini tentu saja membuatnya sedikit putus asa. Yah, kelihatannya kau tidak punya trik baru, kata Fang Yu ringan. Mati. Radit berteriak dingin dan meninju dada Fang Yu dengan tangan kanannya lagi. Fang Yu menghindari pukulan itu dengan berbalik ke samping, lalu melesat ke samping Radit dan menamparkan pinggang Radit dengan telapak tangannya. Radit yang tadinya fokus menyerang, tidak dapat beralih ke bertahan untuk beberapa saat. Boom! Dengan suara keras, tubuh Radit jatuh ke arena di bawah seperti bola meriam. Boom! Seluruh arena meledak seketika, puing-puing berterbangan di mana-mana. Fang Yu menuki ke arah Radit yang ada di tanah, merapatkan kedua kakinya, dan melangkah turun. Teknik cahaya bintang. Wajah Radit sedikit berubah, dia menggumamkan mantra, menangkupkan kedua tangannya, dan mendorong ke atas. Gelombang energi yang mengandung daya penghancur meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak mencoba menghindar dan terus berjalan menuju Radit. Boom! Detik berikutnya, sosok Fang Yu ditelan oleh sinar energi yang dipancarkan oleh Radit. Senyum sinis muncul di wajah Radit. Namun senyumnya hanya muncul begitu saja dan langsung membeku. Karena napas Fang Yu masih mendekat ke arahnya. Boom! Detik berikutnya, kaki Fang Yu menginjak dada Radit dengan keras. Boom! Tubuh Radit langsung tenggelam ke tanah. Tanah berguncang dan daratan dalam radius 100 meter runtuh. Penonton menjadi gempar dan mundur. Asap dan debu beterbangan, menutupi seluruh ruang. Saat ini, Radit terbaring puluhan meter di bawah tanah. Kaki Fang Yu masih berada di dada Radit. Tubuh bercahaya keperakan di dada Radit mulai retak satu demi satu, lalu tiba-tiba runtuh. Engah! Radit memuntahkan seteguk darah dan menatap Fang Yu dengan wajah pucat, hanya ada kengerian di matanya. Pada saat ini, Fang Yu diselimuti cahaya kemasan. Aura suci terpancar dari tubuhnya, menyebabkan Radit merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bab 324, tolong biarkan aku berdarah. Orang macam apa yang tersembunyi di dalam diri anak ini? Radit sangat terkejut. Kalau saja ada pendekar lain, termasuk yang berada di level Martial Saint, yang terkena serangan langsung seni sinar bintang tadi, dia pasti akan terluka parah meski tidak mati. Tetapi Fang Yu tidak hanya tidak terluka, tetapi dia dengan mudah menembus seni cahaya bintang, menginjak dadanya, dan menghancurkan tubuh dominannya. Fang Yu menatap Radit dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar lemah, jauh lebih lemah dari yang aku kira. Bertemu lagi dengan seorang kultivator jiwa baru lahir setelah sekian tahun, Fang Yu awalnya menantikan pertempuran ini. Ia mengira lawannya setidaknya akan membuatnya mengeluarkan sedikit lebih banyak usaha. Namun, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, dia merasa bahwa Radit tidak berbeda dengan ahli bela diri lainnya. Dia bahkan jauh lebih rendah daripada Yun Tian yang ditemuinya di Pulau Jiulong. Sayang sekali, para kultivator zaman sekarang benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan para kultivator di masa lalu. Fang Yu mendesah dalam hati. Dia melepaskan kakinya dari dada Radit. Memanfaatkan kesempatan ini, Radit membanting tanah dengan kedua tangannya dan tubuhnya melesat ke udara. Dia dengan cepat menjauh puluhan meter dari Fang Yu dan kembali ke tanah. Ketika semua orang di tanah melihat Radit, wajah mereka berubah. Karena saat ini, wajah Radit pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tampak tidak dalam kondisi baik. Sebagai orang bijak bela diri pertama yang dipromosikan di Huaibei dalam beberapa dekade terakhir, Radit benar-benar terluka. Lawannya, di permukaan, hanyalah seorang prajurit alam bawaan. Tetua Agung. Para prajurit keluarga Zheng di samping arena satu persatu angkat bicara dan ingin bergerak. Radit melirik mereka dan berkata dengan dingin, tanpa perintahku, kalian tidak perlu mengambil tindakan. Sebagai seorang ahli bela diri, Radit memiliki martabatnya. Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang dari keluarga seni bela diri utama di Huaibei yang menonton, tidak dapat diterima bagi Radit untuk menggunakan kekuatan seluruh keluarga Zheng untuk mengepung Fang Yu setelah hanya pertarungan singkat dengan Fang Yu. Jika masalah ini sampai terbongkar, orang lain pasti akan memandang rendah keluarga Zheng. Radit berdiri di udara, menatap Fang Yu di bawah tanah dengan pandangan berubah di matanya. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan Fang Yu. Tuan yang bersembunyi di tubuh Fang Yu pasti memiliki identitas yang luar biasa. Tetapi pada saat ini, dia tidak perlu memikirkan identitas pihak lain.
Dalam situasi saat ini, satu-satunya pilihan adalah menggunakan teknik yang paling ampuh. Hari ini, dia harus membunuh Fang Yu dan membuat semua orang yang hadir tahu apa itu Santo bela diri. Biarkan semua keluarga seni bela diri utama di Huaibei dengan sukarela tunduk padanya. Tubuh Radit terus naik, mencapai jarak sekitar 70 atau 80 meter dari tanah. Fang Yu, taijutsumu luar biasa. Kamu terlalu lemah, kata Fang Yu ringan. Radit mendengus dingin dan berkata, itu saja. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan fisik yang paling ekstrim. Dia berdiri di udara, melantunkan mantra-mantra sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada. Semua orang di tanah memandang tindakan Radit dengan kebingungan di wajah mereka. Tetua Agung keluarga Zheng, apa yang sedang Anda lakukan? Di sisi lain, para prajurit keluarga Zheng tampak bersemangat. Tetua Agung, sekarang saatnya mempraktikkan teknik rahasia legendaris itu. Metode rahasia paling ampuh yang ditinggalkan Sang Master saat itu. Teknik rahasia yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di atas level Martial Saint. Sementara semua orang berbicara, aura agung yang menyelimuti langit dan bumi terpancar ke segala arah dengan tubuh Radit sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, awan di langit mulai bergerak, perlahan berkumpul di atas kepala Radit. Bas! Setelah beberapa detik, seluruh tubuh Radit bersinar terang. Tubuhnya tertutup seluruhnya oleh cahaya dan tidak dapat dilihat dengan jelas lagi. Dia berdiri tinggi di langit, bagaikan matahari. Boom! Seluruh tanah berguncang. Suatu kekuatan besar bagaikan gunung menyelimuti sekelilingnya. Orang-orang di darat berseru dan terus mundur. Yohana dan Paul, yang berada jauh, juga merasakan tekanan yang datang. Kita harus mundur sedikit. Paul berkata sambil mengangkat Yohana dan segera melangkah mundur. Hanya prajurit inti keluarga Zheng yang masih berdiri di sana. Puluhan pendekar di atas tingkat Grandmaster melepaskan keterampilan mereka bersama-sama untuk membentuk perisai pelindung untuk memblokir kekuatan besar ini. Di bawah tanah, Fang Yu menatap Radit di langit dengan tatapan sedikit tegas di matanya. Akhirnya, ini menjadi menarik. Di udara di mana tidak ada seorang pun dapat melihat, sosok seorang bayi muncul di depan Radit. Ini adalah Naschen Soul dalam tubuh seorang kultivator di tahap Naschen Soul. Naschen Soul yang ditetaskan oleh Golden Elixir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kultivasi seumur hidup seorang kultivator jiwa baru lahir. Sekarang, ia dipanggil keluar dari tubuh Radit. Jiwa yang baru lahir, bersinar dengan cahaya kemasan, mulai mengembang perlahan. Tak lama kemudian, bentuknya menjadi sebesar Radit. Kemudian, perlahan-lahan ia mendekati Radit dan menutupi seluruh tubuh Radit. Boom! Pada saat keduanya saling tumpang tindih, gelombang udara yang sangat kuat menyebar keluar. Boom! Bangunan dalam radius 1 kilometer langsung runtuh oleh gelombang udara ini. Para perwakilan berbagai keluarga bangsawan yang datang menonton pertandingan tersebut begitu ketakutan hingga berteriak kaget. Beberapa orang bahkan ingin melarikan diri dari keluarga Zheng. Di tengah kerumunan, Saoki menatap sosok di langit yang seterang matahari, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka kekuatan Radit bisa mencapai tingkat ini. Apakah ini sang santo bela diri? Jangan ganggu aku sama sekali. Saoki tahu bahwa setelah hari ini, sikap keluarga Han terhadap keluarga Zheng pasti akan berubah. Dari sudut pandang saat ini, bahkan jika seorang tetua keluarga Han dapat menerobos ke alam Martial Saint, dia kemungkinan besar bukan tandingan Radit. Fondasi seni bela diri keluarga Zheng sangat kuat. Pada saat ini, Barta, kepala keluarga Chen, dan Leo, baru saja berjalan memasuki rumah keluarga Zheng dan melihat pergerakan langit dan bumi yang tidak biasa dari jauh. Merasakan sesak napas yang mengerikan di udara, wajah Barta menjadi sangat serius. Lebih dari sebulan lalu, keluarga Zheng menggelar jamuan makan untuk memberi selamat kepada Radit atas terobosannya ke alam bela diri suci dan keberhasilannya keluar dari pengasingan. Keluarga Chen tidak mengirim seorang pun untuk menghadiri perjamuan itu. Itu adalah keputusan Taylor. Taylor yakin bahwa keluarga Chen tidak perlu takut pada keluarga Zheng, karena tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam Martial Saint. Pada saat itu, Taylor akan yakin bahwa dia dapat menekan semua keluarga seni bela diri utama di Huaibei. Tapi sekarang, setelah melihat kekuatan Radit dengan matanya sendiri, Barta kehilangan kepercayaan dirinya. Meskipun dia tidak melihat Radit mengambil tindakan, momentum ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Di langit, cahaya di Radit berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, semua orang melihat seperti apa penampilannya saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan energi lain, matanya semerah darah, wajahnya seperti ilusi, seluruh tubuhnya tampak terbakar dengan api merah, dan energinya mendidih. Radit tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan seperti dewa jahat dari zaman kuno. Dia membuka lengannya dan meraung ke arah langit. Mengaum. Awan yang berkumpul di langit benar-benar hancur oleh aumannya. Pada saat yang sama, tanah pun ikut terpengaruh, dan tanah datar yang awalnya utuh tiba-tiba retak. Setelah meraung, Radit menatap Fang Yu yang berada di bawah tanah, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Wus! Dia menyelam. Kemanapun dia bergerak,
ruang seakan terkoyak, meletus dengan ledakan suara-suara yang keras. Dalam sekejap, Radit bergegas di depan Fang Yu. Fang Yu segera merasakan semburan panas datang ke arahnya. Mengaum. Radit meraung marah dan menyerang kepala Fang Yu dengan cakarnya. Tangan kanannya juga terbakar saat ini, dan api merah mengambang di setiap jarinya. Boom! Fang Yu terkena pukulan tepat di kepala, dan tubuhnya terjatuh ke belakang ke tanah. Radit terus bergegas menuju posisi Fang Yu dan menyerang dengan panik. Pada saat ini, serangannya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan sangat kuat. Boom! 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 Suara keras terdengar dari bawah tanah dan tanah dalam radius ratusan meter bergetar terus-menerus. Radit mencengkeram lengan Fang Yu dan mencabiknya dengan keras, berusaha melepaskannya. Tidak usah repot-repot, tidak akan rusak, kata Fang Yu enteng. Seolah marah dengan kata-kata Fang Yu, Radit membuka mulut imajinernya dan menggigit lengan Fang Yu. Klik! Dengan suara teredam, lengan Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia masih tidak terpengaruh. Radit meraung marah, mencengkeram lengan Fang Yu, dan melemparkannya dengan keras ke langit. Wus! Fang Yu terbang cepat ke langit. Boom! Radit mendorong kakinya dan melesat seperti roket, mendekati Fang Yu dalam sekejap. Kemudian, dia melancarkan serangan lain yang hampir menggigit ke arah Fang Yu. Dor! 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 Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Fang Yu, disertai suara teredam dan raungan Radit yang bagaikan monster. Fang Yu terlempar ke udara dan tidak bisa mendarat. Di mata semua orang di lapangan, ini adalah pembantaian yang nyata. Fang Yu tidak punya kekuatan untuk melawan. Ya Tuhan, ini sungguh tragis. Aku khawatir Fang Yu ini telah kehilangan wujud manusianya, kan? Aku merasa tetua agung keluarga Zheng bahkan akan memakannya hidup-hidup. Para perwakilan keluarga bangsawan, yang telah mundur jauh, tampak pucat dan berbicara dengan suara rendah. Di tengah kerumunan, Steve tampak pucat. Saat pertama kali melihat Radit terluka, dia mengira Fang Yu sudah menang. Tapi aku tidak menyangka ledakan amarah Radit berikutnya akan begitu dahsyat. Dilihat dari situasi saat ini, Fang Yu tidak mampu melawan Radit dalam kondisi ini. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menelepon kakek? Steve sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Di sisi lain, Paul dan Yohana memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Terutama Yohana, matanya terbuka lebar, dengan senyum yang tak terkendali dan penuh kebencian di wajahnya. Itu dia, siksa dia, pukul dia sampai mati, biarkan dia mati dalam penderitaan. Yohana, jika terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan jasad Fang Yu. Kata Paul bercanda. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat pemandangan ini. Semakin menyedihkan kematian Fang Yu, semakin baik. Tubuhnya tidak penting, tidak ada yang penting, Yohana meraung. Dia sangat gembira dan matanya merah. Ayah, kakak, adik laki-laki. Fang Yu akan menanggung 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak dari rasa sakit yang telah kamu tanggung hari ini. Aku akhirnya bisa membalaskan dendammu. Yohana menatap Fang Yu yang dipukuli dengan keras di langit dan begitu gembira hingga air mata keluar dari matanya. Di udara, Radit memukul dada kiri Fang Yu dengan cakarnya lagi. Dia ingin meledakkan hati Fang Yu. Tetapi seperti sebelumnya, dia masih tidak bisa menembus tubuh Fang Yu. Bagi orang luar, Fang Yu tampak seperti dipukuli oleh Radit. Tetapi kenyataannya, setiap pukulan yang dilancarkan Radit kepada Fang Yu tidak dapat menimbulkan luka sedikit pun pada Fang Yu. Ini membuat Radit semakin takut dan marah di saat yang sama, dan batas kekuatannya terus meningkat. Ah! Radit mencengkeram bahu Fang Yu lagi, lalu mengulurkan tangannya hendak mencekik leher Fang Yu. Sayang, aku masih tidak bisa membuatmu berdarah. Aku bertanya-tanya apakah darahku berwarna emas sekarang. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Setelah dipukuli terus-menerus, kecuali pakaiannya yang sedikit robek, kulit Fang Yu tetap utuh dan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Mati. Radit mengulurkan tangan kanannya yang berapi-api, mencengkeram leher Fang Yu, dan berusaha sekuat tenaga mematahkan tulang leher Fang Yu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melakukannya. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berhasil. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Fang Yu berkata dengan nada tenang, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya, meraih lengan kanan Radit, dan memutarnya ke bawah. Retakan. Suara patah tulang yang tajam terdengar. Mengaum. Radit mengeluarkan raungan yang keras. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram kepala Radit, pertama-tama meninju pipinya, lalu menyetukan tinjunya dan menghantamnya dengan keras. Boom! Tubuh Radit yang terbungkus api merah jatuh ke tanah seperti meteorit, menimbulkan suara keras dan menyebabkan tanah berguncang. Semua orang terkejut. Terutama Yohana, ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya langsung membeku. Bab 325, Pedang Surgawi yang dirancang khusus untuk membunuh binatang buas. Apa yang sedang terjadi?
Fang Yu dipukuli terus-menerus oleh Radit dalam kondisi yang begitu kejam. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya terluka parah, bukan? Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa Fang Yu, yang dipukuli hingga tak mampu melawan, tiba-tiba akan melawan dan membanting Radit ke tanah. Dia tampaknya tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Pada saat ini, seseorang dengan mata tajam memperhatikan ini dan berkata dengan terkejut. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang terfokus pada Fang Yu di langit. Kemudian, mereka memang menemukan bahwa, selain pakaiannya yang sedikit robek, tidak ada luka di tubuh Fang Yu yang berdarah. Bagaimana? Ini mungkin? Hanya ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata semua orang. Banyak dari mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Radit memukul Fang Yu dengan keras. Setiap pukulannya mengenai Fang Yu membuat jantungnya berdebar kencang. Dengan kekuatan Radit saat ini, setiap serangan mungkin akan menyebabkan kerusakan besar. Fang Yu menderita puluhan serangan, tetapi tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Ini sungguh di luar akal sehat. Boom! Saat semua orang merasa ngeri, Radit kembali terangkat ke udara dari lubang besar di hadapan mereka. Tubuh yang terbakar dengan api merah mendekati Fang Yu dengan cepat, dan pada saat yang sama, dua bola api mengembun di cakarnya. Ah! Radit sangat marah dan mengeluarkan suara serak. Menghadapi Radit yang mendekat dengan cepat, Fang Yu mengangkat kakinya dengan tenang. Radit bergegas ke Fang Yu dan ingin menekan api di cakarnya pada Fang Yu. Tangan kanan yang awalnya patah oleh Fang Yu tampak normal. Panggil jiwa baru lahir di dalam tubuh keluar, gunakan kekuatan jiwa baru lahir untuk memberkati tubuh, dan tingkatkan kecepatan dan kekuatan tubuh. Aku tidak menyangka masih ada orang yang menggunakan teknik bunuh diri semacam ini, dan bahkan membuat orang kehilangan akal sehat. Fang Yu menendang Radit di depannya. Sebelum bola api di cakar Radit bisa menyentuh Fang Yu, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam. Fang Yu melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkannya dengan keras ke dada Radit. Boom! Radit jatuh dengan cepat lagi. Radit yang terjatuh, membuka lebar mata merahnya yang cerah dan menatap Fang Yu di atas. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, kekuatannya akan melonjak seiring dengan amarah di hatinya. Sekarang, dia sangat marah. Aura Radit meledak, menstabilkan tubuhnya yang jatuh dengan cepat dan perlahan mendarat di tanah. Namun meski begitu, tanah di bawah kakinya retak saat dia mendarat. Inilah kekuatan luar biasa yang dimilikinya sekarang. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Perwakilan keluarga besar di belakang tidak dapat menahan pukulannya sama sekali. Tetapi setelah bertarung dengan Fang Yu dalam pertarungan jarak dekat, dia tetap tidak bisa melukai Fang Yu. Tubuh fisik Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Karena pertarungan jarak dekat tidak dapat melukai mereka, gunakan sihir. Gunakan sihir itu. Kemarahan di dada Radit membara hingga tak terkendali, sedemikian rupa sehingga ia kehilangan sedikit kewarasannya. Pada saat ini, dia tidak mempedulikan hal lain dan hanya ingin membunuh Fang Yu. Radit berdiri di tanah, mengangkat kepalanya, menangkupkan kedua tangannya, dan membidik Fang Yu di udara. Boom! Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari tangan Radit, dan hembusan udara yang kuat menyebar ke segala arah. Wush! Sebuah bola api yang membara mengembun di antara kedua tangannya. Api membesar dengan cepat, dan wajah-wajah hantu yang terpelintir muncul di dalamnya. Hembusan nafas kehancuran terpancar. Bahkan orang-orang yang berdiri 100 meter jauhnya pun merasakan getaran. Ini. Bahkan para prajurit dari keluarga Zheng pun menjadi pucat saat ini. Penatua Agung akan menggunakan seni penghancur langit. Mundurlah segera, mundurlah segera, mundurlah setidaknya sejauh 500 meter. Pada saat ini, penatua kedua yang berdiri di depan mengubah ekspresinya dan berteriak. Ya, para prajurit keluarga Zheng tersadar dan segera mundur. Tetua kedua dan tetua keempat saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Situasinya menjadi sedikit tidak terkendali. Mereka tidak menyangka Radit akan terpaksa menggunakan trik ini. Seni menghancurkan langit. Ini adalah metode rahasia terakhir yang ditinggalkan Tuan kepada keluarga Zheng. Sang guru pernah memberi instruksi bahwa teknik penghancur langit tidak boleh digunakan hingga saat-saat terakhir. Karena kekuatan mantra ini cukup untuk memusnahkan apapun dalam radius ratusan meter, tidak ada kehidupan yang bisa lolos. Bahkan orang yang menggunakan seni penghancur langit akan menderita serangan balik dan mati. Jika Radit menggunakan teknik penghancur langit dalam kondisinya saat ini, kekuatannya akan semakin mengerikan. Jika kita tidak mundur tepat waktu, semua orang yang hadir akan menderita. Mundur segera, mundur segera. Tetua kedua dari keluarga Zheng meraung menggunakan energi sejatinya, dan suaranya terdengar oleh semua orang yang hadir. Dari nada ketakutan namun gembira dari tetua kedua keluarga Zheng, dan aura kehancuran yang menggantung di langit, semua orang tahu bahwa bahaya sedang datang. Perwakilan semua keluarga besar berlari mundur seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Sebelum datang ke keluarga Zheng, mereka semua mengira bahwa hari ini mereka hanya datang untuk menyaksikan pembantaian sepihak dan menyaksikan perilaku santo bela diri keluarga Zheng. Mereka tidak pernah menyangka situasi akan berkembang sampai ke titik ini.
Bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran itu pun berada dalam bahaya nyawa. Dua orang di arena itu sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang ini. Memang benar bahwa para dewa sedang berperang, dan manusia sedang menderita. Yohana, ayo cepat mundur. Paul berkata kepada Yohana yang berdiri di sampingnya. Tidak, aku ingin melihat Fang Yu mati dengan mataku sendiri. Yohana menggelengkan kepalanya dengan kuat, menatap Fang Yu. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam serangan Radit. Serangan ini pasti akan membunuh Fang Yu. Dia ingin melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat Fang Yu dilenyapkan menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Dengan cara ini, mimpi buruk dalam hatinya akan hilang. Terlalu berbahaya di sini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tetua kedua meminta kita untuk... Paul ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasakan napas aneh datang dari udara di depannya. Setelah mengalihkan pandangannya, Paul melihat Fang Yu di udara memegang pedang di tangannya, pedang patah. Bila pedang itu tampak patah dan cahaya biru samar memancar darinya. Dan aura aneh itu dipancarkan oleh pedang patah ini. Kekuatan pemusnahan lagi. Kau benar-benar tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Fang Yu memegang pedang patah dan menatap Radit, yang telah memadatkan api di tanah menjadi seukuran kepala. Baiklah, pedang surgawi digunakan untuk membunuh binatang buas. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan tidak ada jejak emosi di matanya saat dia melihat Radit. Dia menggenggam pedang patah itu di tangannya, dan cahaya biru pada pedang patah itu menjadi lebih terang. Sudah bertahun-tahun aku tidak menggunakannya. Fang Yu meletakkan pedang patah itu di depannya dan memeriksanya dengan saksama. Kalau saja Steve bisa melihat pedang patah itu saat ini, dia pasti akan sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pedang patah itu, yang semula berkarat dan tampak seperti potongan tembaga dan besi, kini bersinar dengan cahaya suci. Karatnya lenyap seluruhnya, digantikan oleh cahaya dingin senjata dewa. Walaupun pedang ini hanya pedang yang patah, ia dapat memberikan aura yang lebih tajam daripada bila pedang yang utuh. Di tanah, api di tangan Radit telah membesar hingga melebihi ukuran manusia. Nafas kehancuran itu telah mencapai puncaknya. Fang Yu, mati. Radit menggertakkan giginya, dan api di tangannya meledak, berubah menjadi naga api, menyerbu langsung ke arah Fang Yu di langit. Boom! Serangan balasan ini menghancurkan tanah tempat Radit berdiri. Mendengar getaran di belakang mereka, banyak orang berhenti, berbalik dan melihat ke langit di kejauhan. Saya melihat seekor naga api yang mengandung kekuatan pemusnahan membubung ke udara, hendak menyentuh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu tidak bersembunyi. Sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, pikiran ini muncul di benak setiap orang. Jika terkena serangan tingkat ini secara langsung, bahkan dewa pun akan hancur. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengayunkan pedang patah di tangannya. Buzz! Suara pedang bergema di langit, menusuk hati semua orang. Sebuah celah gelap muncul di udara tempat pedang patah itu lewat. Potong ruang tersebut. Pada saat yang sama, energi pedang berbentuk bulan sabit besar dengan cahaya biru muncul. Bulan sabit itu melesat lurus ke arah naga api di depan. Keduanya bertabrakan di udara. Wush! Hampir dalam sekejap, energi pedang berbentuk bulan sabit menembus naga api dan melewati bagian tengah naga api. Energi pedang itu tak terhentikan, membelah seluruh naga api menjadi dua. Radit yang berada di bawah tanah, matanya terbelalak saat menghadapi energi pedang biru yang melesat ke arahnya. Kakinya seakan tersedot oleh tanah dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bersambung.